Sunan Kalijaga menjadi salah satu wali songo yang mengajarkan agama Islam melalui kesenian. Maka dari itu, Moms perlu mengetahui kisah Sunan Kalijaga. Jenis seni yang populer digunakan oleh Sunan Kalijaga adalah wayang. Sunan Kalijaga terlahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban. Beliau wafat di Kadilangu, Demak pada tahun 1513 Masehi. Ayahnya seorang bernama Raden Ahmad Sahuri yang merupakan Adipati Tuban ke-8. Sedangkan ibunya adalah putri dari Raden Kidang Telangkas, yakni Dewi Nawangarum. Beliau sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam, tak hanya di kawasan Jawa Tengah, tapi juga Jawa Barat. Hal ini diperkuat dengan keikutsertaannya dalam pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Pangeran Santi Kusumo. Karena beliau merupakan anak Adipati Tuban, maka ia pun memiliki gelar sebagai Raden Mas Syahid. Penyematan nama Sunan Kalijaga ini adalah alasannya. Jadi pada saat beliau menjadi murid Sunan Bonang, Sunan Bonang mencoba mengatasi kegigihannya. Caranya dengan menyuruh Sunan Kalijaga untuk menjaga tongkat Sunan Bonang yang sengaja ditancapkan di pinggir kali. Sunan Kalijaga menjaga tongkat tersebut selama berhari-hari tanpa meninggalkan tempatnya hingga Sunan Bonang datang kembali mengambil tongkatnya. Dari sinilah Sunan Bonang memberikan nama Sunan Kalijaga karena telah menjaga tongkatnya yang ditancapkan di pinggir kali. Ada yang mengatakan kalau Sunan Kalijaga ini didapati karena di awal-awal masa berdakwanya, saat itu beliau memiliki lokasi di desa Kalijaga dengan mayoritas penduduknya yang merupakan orang Indramayu dan Pamanukan. Berhubungan tempat berdakwah pertamanya ini adalah di desa Kalijaga, maka nama Kalijaga pun disematkan kepada beliau. Selain julukan sebagai Sunan Kalijaga, beliau juga menyandang banyak nama karena mahir dalam mendalang. Beberapa julukan yang didapat adalah Dalang Sida Branti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kumandung, dan Ki Unhan. Tapi ada satu nama yang akan mengingatkan Sunan Kalijaga akan sejarah kelam kehidupannya, yakni nama Lokajaya. Sunan Kalijaga mendapat nama tersebut karena dulunya beliau gemar merampok dan membunuh orang. Di masa mudanya, Sunan Kalijaga memang merupakan seorang berandalan yang kerap melakukan kejahatan seperti merampok hingga membunuh orang. Perilaku yang dimilikinya ini sebenarnya berjalan bukan tanpa alasan. Hal ini terjadi karena beliau merasa tidak terima dengan pemerintahan yang ada di Tuban. Di masa itu rakyat jelata kelaparan karena mengalami kemarau panjang. Tetapi pemerintah Tuban justru menarik pajak dan upeti dari mereka. Oleh karena itu, sebagai bentuk protes, Sunan Kalijaga memutuskan untuk merampok harta para bangsawan dan pejabat. Harta perampasan tersebut tak semerta-merta dinikmati oleh Sunan Kalijaga, tetapi beliau akan membagikan kepada rakyat jelata. Setelah berguru pada Sunan Bonang, Sunan Kalijaga memutuskan untuk berdakwah ke beberapa daerah di Jawa. Uniknya, Sunan Kalijaga memilih wayang sebagai media dakwanya. Sunan Kalijaga sangat dikenal oleh masyarakat sebagai pendalang yang handal. Beliau bisa mendalang dengan sangat baik. Saat beliau mendalang tersebut disisipkan unsur-unsur serta ajaran Islam. Jadi secara tidak langsung masyarakat mengetahui tentang ajaran Islam melalui pertunjukan wayang yang digelar oleh Sunan Kalijaga. Masyarakat Jawa yang pada masa itu sangat menyukai wayang akhirnya mulai berbondong-bondong untuk datang menonton pertunjukan wayang dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga berhasil menarik banyak penonton karena tiket masuknya ini gratis, alias tidak dipungut biaya sepeser pun. Hal ini membuat semua kalangan masyarakat, terutama kalangan bawah, pun bisa menikmati pertunjukan wayang sebagai hiburan tanpa perlu membayarnya. Namun meski gratis, Sunan Kalijaga memberikan syarat khusus bagi masyarakat yang hendak menonton pertunjukan wayang kulit. Sunan Kalijaga meminta para penonton untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tiket masuknya. Tentu tidak mudah bagi masyarakat Jawa yang pada saat itu menganut animisme untuk menerima ajaran Islam.
Oleh karena itu, supaya masyarakat Jawa bisa menerima ajaran agama Islam, Sunan Kalijaga memudahkan naskah kuno dengan ajaran Islam dalam pertunjukannya. Naskah kuno yang diperpentaskan seperti lakon Dewa Ruci, Layang Kalimasada, lakon Petruk menjadi raja dan lain sebagainya. Kemudian di dalam naskah tersebut kerap disisipkan ajaran-ajaran kebaikan dari Islam. Selain itu, Sunan Kalijaga juga menambahkan karakter-karakter baru yang hingga saat ini masih sangat populer seperti Samar, Bagong, Petruk, dan Gareng. Tidak hanya menggunakan wayang dalam berdakwah, tapi Sunan Kalijaga juga menggunakan jenis kesenian lainnya seperti tembang. Beberapa tembang ternama yang masih sering dinyanyikan oleh masyarakat Jawa adalah ilir-ilir. Dalam lagu ilir-ilir tersiaratkan makna jika seseorang bisa bangkit dari keterpurukan. Bahkan Sunan Kalijaga juga menyisipkan pesan bahwa setiap orang dapat berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan, mengumpulkan amalan kebaikan sebanyak mungkin, dan lain sebagainya. Selain membuat tembang, Sunan Kalijaga juga bekerja sama dengan seniman dalam membuat topeng, pakaian untuk pementasan kesenian, dan lainnya. Ternyata seluruh teknik dakwah Sunan Kalijaga ini dipengaruhi dari ajaran Sunan Bonang yang juga menggunakan seni dalam berdakwah. Itulah sekilas cerita sejarah tentang Sunan Kalijaga yang perlu Moms ketahui. Ajarkan juga pada si kecil tentang sosok Sunan Kalijaga ini. Menurut kalian semua, apakah cerita berdakwah seperti ini Sunan Kalijaga masih bisa kita jumpai saat ini? Semoga saja kita masih bisa menjumpainya, karena ini adalah warisan dari leluhur kita dalam menyebarkan agama Islam. Itu saja, jangan lupa like dan subscribe.